Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang sedang baper. Baik sahabat, eh, masih di fenomena Yunfa, Mas Yun dan Bunda Fauzana. Baik, saya akan mengulas satu Mas Yunnya ataupun Bunda Fauzananya ataupun Yunfanya. Baik, masih banyak yang bertanya, bos, tolong bos, maskernya buka bos. Anda sepertinya ngobrol kalau pakai masker kayak gini nggak menghormati kami sebagai penontonnya. Mohon maaf jika perasaan Anda menganggap bahwa saya itu tidak menghargai Anda. Tapi bos, saya menggunakan masker ini memang sudah sejak dulu, sejak konten ini ada, sejak konten seni pengesot ini ada, sampai kemudian saya mengulas tentang Yunfa, saya masih belum mampu untuk membuka masker ini. Mohon maaf, bukan niat saya untuk kemudian menyepelekan Anda, tidak menghargai Anda, enggak. Tapi memang ini sudah ciri khas seni pengesot seperti ini. Hunting-hunting saya dan sebagainya sejak dulu memang menggunakan masker. Alasannya kenapa kok menggunakan masker? Takut jadi artis. Enggak bos, cuma gurau. Anggaplah ini sebagai ciri khas saja lah, biar yang berbeda daripada yang lain gitu aja lah ya. Mudahnya gitu aja. Ya, biar kalian kenal bahwa itu siapa, itu yang pakai masker terus gitu mudahnya. Oke bos, kita langsung saja ya obrolan kita, walaupun obrolan kita hanya obrolan santai di tempat yang sederhana saya ini. Yang kita obrolkan sahabat yaitu tentang kemarin saya membuat ulasan tentang kegusaran kita sebagai fan Yunfa, bukan hanya fan Sobat Ngari dan juga fan Puja, tapi juga fan Yunfa, yang beberapa postingan-postingan terakhir mengindikasikan bahwa mereka itu ada sedikit problem, bahkan ada yang menyatakan mereka sudah putus, ada yang menyatakan mereka sudah mulai meredupkan diri gara-gara ada masalah dan sebagainya. Saya akan menggunakan analisa konten, dan ini menurut sudut pandang sniper baper ya, analisa konten. Baik bos, kegusaran beberapa teman-teman memang uh, sangat beralasan kegusaran mereka dikarenakan beberapa bocoran-bocoran ataupun tafsiran-tafsiran dari fenomena-fenomena ataupun konten-konten yang mereka lakukan itu mengindikasikan mereka memang tutup mulut, tutup informasi dan sebagainya, sehingga spekulasi kita berkembang sangat luas ya. Kemudian ada yang mengatakan mereka mundur ataupun tidak menyampaikan apa-apa. Bunda Farzana pun dalam tiktokan terakhirnya dia tidak pernah menyinggung Mas Yun dan percintaannya. Begitupun Mas Yun ternyata memutuskan untuk dia lebih fokus kepada kontennya sendiri, yaitu konten edukasi peternakan gitu, menghindar dari hal-hal yang berbau percintaan mereka. Itu yang kemudian membuat teman-teman banyak yang khawatir lah, yang khawatir ya bahwa hubungan mereka sudah bermasalah, hubungan mereka mungkin sudah kandas. Bahkan beberapa informasi yang saya dapatkan juga bos dari laman-laman komentar teman-teman, katanya ada informasi bahwa Mas Yun itu tidak disetujui oleh orang tua Bunda, dan ada informasi juga bahwa Bunda memang nggak serius dengan Mas Yun. Banyak hal, informasi-informasi yang berseliweran, baik tafsiran ataupun memang informasi yang mereka dapatkan dari real gitulah. Tapi nyatanya sampai detik ini bos masih belum ada kejelasan langsung dari mereka ya, bahwa status mereka itu seperti apa. Apakah mereka masih menjalani dengan baik ataupun sudah mulai memutuskan untuk apa, kita sama-sama nggak tahu secara langsung. Tapi sekarang saya akan ajak kalian itu untuk beranalisa ataupun analisis konten mereka ya, konten terakhir, terutama konten terakhir mereka yang kemudian juga membuat orang tambah gusar, yaitu saat Mas Iun main-main dengan sobat lainnya yang lain, yaitu dikawal oleh Pak RT Pak RT yang dengan gaya bobohonya gitu. Kacamata bobohonya gitu. Kalau anak-anak tahun 90-an mungkin tahu boboho gitu. Oke. Dia main ke kediamannya Papi Tom Liwafa, dan di sana Mas Yun itu sepertinya
sendu wajahnya, sepertinya gundah gulana, gusar, dan sebagainya. Itu tafsiran beberapa teman-teman melihat sikap Mas Yun yang kayaknya cuma diam, dengan mata yang sayu, dan sebagainya. Itu tafsiran beberapa teman-teman menganggap Mas Yun sedang patah hati. Di antara beberapa informasi-informasi, bocoran-bocoran, tafsiran-tafsiran sebelum-sebelumnya memang sudah. Kemudian saat di Papi Tom, Mas Yun ternyata menunjukkan sikap seperti itu, maka keyakinan mereka mulai membuncah, kecurigaan mereka mulai membuncah bahwa ini memang ada sesuatu hal. Gitu kan? Udah. Tapi kalau menurut analisa saya, sahabat, ini menurut sudut pandang sniper baper ya. Ya, kalau memang benar Mas Yun itu sedang patah hati, maka dia nggak mungkin ikut ke rumahnya Papi Tom. Mendingan dia meratapi nasib di rumah agar dia tidak tambah berat pikirannya dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Gitu. Mungkin dia meratapi nasib, nangis-nangis sendiri umpamanya seperti itu. Karena kalau umpamanya tambah keliling-keliling gitu, maka pikirannya tambah mumet juga, apalagi dikasih aktivitas di sana, bukan hanya mencari hiburan. Seandainya umpamanya mencari hiburan ke tempat wisata atau apa, masih mending. Tapi ini kan beraktivitas mereka di sana, berbicara tentang hal-hal masa depan dan sebagainya di kediaman Papi Tom. Tapi kalau menurut saya, sikap Mas Yun ketika ada di rumahnya Papi Tom itu bukan mengindikasikan bahwa dia sedang galau, sedang gusar, sedang patah hati, enggak. Tapi mungkin dia kecapean sebagai orang yang biasanya hidup sederhana, hidup menikmati keadaannya dengan riang gembira di rumahnya. Tapi sekarang kemudian diforsir pikirannya, badannya oleh beberapa aktivitas-aktivitas di balik ketenarannya, sehingga tentu saja Mas Yun belum mampu untuk mengimbangi aktivitas yang sangat padat dengan kepribadian dirinya yang sebelumnya menikmati hidup dengan sangat sederhana gitu. Seperti itu. Jadi mungkin dia kecapean di perjalanan, mungkin mabuk, mungkin capek dan sebagainya, sehingga kemudian nyampe ke kediaman Papi Tom Liwafa itu dia ngantuk dan sebagainya. Bukan galau, bukan gusar karena faktor percintaannya. Saya yakin percintaannya baik-baik saja. Itu tafsiran saya yang pertama terhadap Papi Tom. Nah, terhadap sikap Mas Yun di rumahnya Papi Tom Liwafa. Dikuatkan lagi, bos, di hari yang sama Bunda Fauzana mengeluarkan TikTokan dalam keadaan dia ceria nyanyi-nyanyi. Nah, Bunda itu nyanyi-nyanyi di hari yang sama, sebelum dia mintas mungkin, dia nyanyi-nyanyi. Mengindikasikan bahwa Bunda itu tidak punya masalah apapun. Seandainya punya masalah, nggak mungkin dia kemudian joget-joget dan sebagainya. Nomor satu. Ya mungkin kalau di atas pentas sebagai profesional dia, maka dia harus menunjukkan sifat riangnya. Tapi kalau saat TikTokan kayak gini, saat hatinya masih gundah gulana dan sebagainya, nggak mungkin lah dia mampu untuk mengeluarkan ekspresi seriang itu di TikTokannya. Dan juga bos ya, kalau umpamanya Mas Yun sedang gusar, sedang sedih terhadap hubungan mereka, kemudian Bunda mengeluarkan TikTokan seriang itu kan sama halnya dengan Bunda itu mencibir Mas Yun atau meledek Mas Yun. Sama halnya umpamanya ada teman kalian itu nangis di depan kalian, ternyata kalian joget-joget di depannya. Kalau saya seperti itu, bos, tak. Ada teman saya sedang sedih, ternyata teman saya di depan saya kemudian joget-joget, wah, tak swing. Kan seperti itu, bos. Tapi Bunda Fauzana dengan sikap seperti itu bukan meledek sih. Kalau umpamanya Bunda Fauzana niatnya meledek, tentu saja itu sangat kejam, bos. Melihat orang yang sudah punya harapan yang tinggi kepada Bunda, ketika punya masalah ternyata Bunda itu mengeluarkan ekspresi yang riang saat pasangannya itu sedang sedih. Seharusnya bukan itu nih niatnya Bunda. Yang pertama, niatnya Bunda ingin menunjukkan bahwa dia nggak punya apa-apa. Yang nomor dua, bisa saja memang Bunda itu berniat untuk menghibur Mas Yun.
menghibur Mas Yun bahwa Bunda tidak ada apa-apa, dan sekaligus menyampaikan kepada Mas Yun bahwa ayo jalani dengan bahagia, gitu. Seperti itu. Jadi mungkin Bunda itu niatnya adalah menghibur Mas Yun secara tidak langsung, gitu, dengan menunjukkan keriangan dia di depan umum, gitu, menghibur Mas Yun. Mungkinlah kalau masalah problematika percintaan itu hal yang biasa, bos, ya, biasa. Problematika percintaan tidak harus merujuk kepada perpisahan, enggak. Tapi problema percintaan itu mungkin ada suatu perdebatan atau apa yang kemudian nanti bisa diselesaikan secara bijak oleh mereka berdua. Kalau toh memang ada sebuah problematika. Kemudian ada juga yang menyatakan itu karena tidak disetujui oleh orang tua. Hubungan mereka tidak disetujui oleh orang tua. Ketidaksetujuan orang tua pasti ada alasan tertentu. Dan alasan ini kan bisa kita tawar. Kita tawar. Kalau alasannya berupa takdir Tuhan kepada diri kita, itu memang agak sulit. Umpamanya, nggak bisa lah, kamu nggak boleh jodoh dengan dia. Kenapa? Karena matanya ada dua. Sulit kan? Ya, kalau matanya ada dua, ya harus operasi, jadikan mata satu. Mungkin masih bisa diakali juga kok, gitu. Nggak bisa lah, kamu jodoh dengan dia, umpamanya nggak disetujui. Dikarenakan dia orang Jawa, umpamanya ya. Ya sudah, jadikan Mas Yun sebagai orang Minang. Kan kayak gitu. Punya tawaran-tawaran, kalau umpamanya hanya sekedar sebuah alasan tidak disetujui. Karena tidak setuju itu pasti ada faktornya. Apa sih faktor ketidaksetujuannya? Kecuali bos memang mereka berdua yang memutuskan, gitu. Tapi kalau menurut saya sih untuk saat ini sih mereka baik-baik saja. Karena Mas Yun itu masih memang mungkin sekarang menunjukkan ekspresi lelah ya, bukan lelah ya, bukan karena galau, enggak, tapi ekspresi lelah, gitu, karena beberapa aktivitas yang padat pada dirinya. Sedangkan dia mungkin sebelumnya santai-santai menikmati hidupnya dengan sederhana di kampung, gitu, dan sekarang menjadi orang yang fenomenal, banyak hal yang harus dia kerjakan dan sebagainya. Dan nyatanya Bunda juga, seperti yang telah saya katakan, Bunda itu menunjukkan keriangannya saat dia live. Berarti dia nggak ada apa-apa sebenarnya, nggak ada apa-apa. Ya kalau problema kecil, seperti kata saya barusan, ya normal-normal saja. Namanya kata pepatah itu mengatakan, bos ya, cuek dengan ulekannya. Ini memang bersama selamanya, nggak mungkin terpisah, karena nggak mungkin ulekan itu hidup sendiri atau cuek itu hidup sendiri. Tapi walaupun bersama, dia saling klotak, pastilah. Ataupun seperti halnya cangkir dengan alasnya, ini nggak mungkin terpisah, nggak mungkin alas itu hidup sendiri, cangkir itu hidup sendiri tanpa alasnya. Kalau di sini disebut lepek ya. Tapi walaupun dia bersama, pasti ada bunyi kletak, benturan-benturan kayak gini. Itu hal yang mudah. Tapi itu urusan mereka sih, urusan mereka, dan kita nggak boleh ikut campur. Kalau tafsiran saya, hubungan mereka sampai detik ini masih normal, karena melihat dari sikap mereka, Bunda yang tetap riang, tidak menunjukkan ekspresi sedihnya, dan juga Mas Yun dengan menunjukkan hanya sekedar rasa capek. Dia tetap melakukan live-nya dengan normal, digojlok dan sebagainya, dia hanya ketawa-ketawa. Enggak. Kalau mereka memang putus, bos, maka ekspresi mereka enggak seperti itu. Lebih dari sebatas itu kalau putus. Kenapa? Satu, mereka malu. Kalau mereka putus, mereka pasti tidak akan tayang di sosmed. Kenapa? Malu, bos. Malu kepada siapa? Kepada fan-nya, bos, yang banyak mengharap besar kepada mereka. Mereka malu pasti. Tidak akan mau untuk tampil di depan layar. Malu. Takut dihujat dan sebagainya. Tapi nyatanya mereka tetap aktif kok. Mengindikasikan mereka tidak ada apa-apa. Ya problema kecil mungkin saja terjadi. Tapi sampai kemudian berpisah, kayaknya masih belum.
Dan mungkin mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi ya perpisahan itu. Masih belum sih. Nggak sampai ke ranah itu sih. Mungkin ada problem kecil mungkin ya. Tapi kalau berpisah kayaknya belum. Tapi yang jelas bos, jangan kalian paksa mereka terus cepatnya ya memutuskan untuk kayak gini. Karena proses untuk perkenalan itu ya mungkin kalau bagi orang yang nggak pernah pacaran atau apa ya, ya mungkin menganggap bahwa memilih pasangan itu sama halnya dengan membeli parfum di toko. Cukup kita pergi ke toko, menemukan parfum yang cocok, harumnya saja sudah cukup. Maka kita nggak perlu bertanya tentang warna botolnya, kita nggak perlu bertanya tentang tutup botolnya, kita nggak perlu bertanya tentang warna isinya, kita nggak perlu bertanya tentang wadahnya, kita nggak perlu bertanya tentang harganya. Karena harumnya sudah cocok, maka kita cukup beli. Tapi pasangan nggak seperti parfum, bos. Cukup menilai satu bagian saja. Banyak hal yang perlu kita perdalam dari pasangan itu. Jadi proses ini biarkan mereka sampai batas mana sehingga mereka sama-sama mengerti keduanya, akhirnya memutuskan untuk ke jenjang berikutnya. Jangan dipaksa. Kita nikmati saja prosesnya yang seperti ini. Apa? Dan ini luar biasa, bos. Kalau menurut saya bahkan luar biasa. Dengan saya pernah ulas kemarin ya. Dengan percintaan mereka yang kemudian tidak bisa diakses secara bebas oleh kita, sehingga hayalan kita itu luar biasa. Sama halnya ya, sama halnya dengan kalian itu membaca buku novel. Saya dulu pernah ya baca ayat-ayat cinta, cerita novel karyanya Habibur Rahman Al-Shirazi kalau nggak keliru ya. Habibur Rahman Al-Shirazi. Ayat-ayat cinta. Saya baca novelnya itu kan, gitu. Saya baca, hayalan saya bos, wanitanya cantik. Hayalan saya itu cantik seperti apa gitu kan. Laki-lakinya ganteng, hayalan saya itu seganteng apa gitu. Ketika difilmkan bos, lah aktor yang ada di film itu kemudian muncul di otak saya, kok nggak secantik seperti bayangan saya, kok nggak seganteng bayangan saya gitu. Jadi kalau umpamanya di otak kita ini yang berkembang bos, ini luar biasa indah. Sehingga ketika Mas Yuni itu menutup akses percintaan kita, hayalan kita itu wow. Luar biasa. Macam-macam hayalan kita itu akan membuat kita itu menikmatinya dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Ayo kita nikmati saja Yunfa itu dengan cara yang sangat enak, dan kita hormati Mas Yun, kita hormati Bunda Fauzana, kita nikmati Yunfanya. Silakan. Seperti itu bos. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada masalah sih. Maksudnya tidak pas berpisah secara nggak ada. Kemudian masalahnya ada muncul, oh Mas Yun sudah nggak punya harapan, oh Bunda Fauzana sudah terlalu kejam, enggak. Karena mereka masih dengan riangnya muncul di tiktokan mereka sendiri, dan itu berarti mereka masih berani menunjukkan wajah kepada kita, nggak malu gitu. Karena pasti punya beban yang sangat besar bos, bukan hanya kepada pasangan saat mereka putus, pasti kepada fannya juga punya beban. Pasti mereka mungkin klarifikasi secara jelas ataupun menghindar langsung, menjauh dari sosial media. Itu caranya mereka untuk menghindar dari kita. Kalau umpamanya hubungan mereka memang putus, gitu bos. Ya mungkin kalau nggak setuju dengan pendapat saya, anggap ini sebuah hiburan. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.